Bu, ini saya mau nanya, sebenarnya rumah ini milik ibu atau milik suami? Memang iya, sertifikatnya sekarang kan namanya nama ibu. Cuman dulu rumah ini belinya pakai uang siapa? Pakai uang suami atau pakai uang ibu? Kalau pakai uang suami, berarti kan rumahnya punya suami. Nah, kalau suami meninggal, berarti kan ini jadi warisan. Atau dulu ada akad nggak, misalkan rumah dihibahkan? Atau sebenarnya pakai nama ibu, pinjam nama ibu, demi menghindari pajak misalnya, atau kemudian supaya tidak ribet urusan administrasi. Nah, kalau akadnya pinjam nama, berarti ini tetap miliknya suami. Berarti itu tetap jadi harta waris, dan ibu tidak berhak ngambil itu atau menghalangi dengan mengatakan ini nggak usah dibagi karena milik saya. Karena pinjam nama itu tidak mengubah kepemilikan. Ambil contoh yang lain, misalkan suami ibu beli tanah di daerah X, ternyata yang ada di daerah X itu adalah adik kandungnya, maka tanah di daerah X pinjam dulu pakai nama adik kandungnya. Kalau kita tanya, tanah itu milik suami atau milik adiknya suami? Jawabannya milik suami, dan itu jadi harta waris. Nggak boleh kan kalau kemudian adiknya suami tadi mengklaim itu milik dia. Maka disitulah letak ujian orang yang dipinjam namanya, entah itu istrinya, atau pasangannya, atau kemudian saudara kandungnya, atau orang tuanya. Letak ujiannya apa? Amanah nggak dia? Karena biasanya yang tahu itu hanya dia dengan si pemilik asli dan dengan Allah Azza wa Jalla. Kalaupun dia bilang, ini dulu udah dihibahin, padahal belum ada akad hibah. Nggak ada dulu dikasih, cuman pinjam nama doang. Nah, kalau dia bohong, yang lain kan nggak tahu. Ya sudah, yang lain percaya saja. Tapi risikonya di mana? Orang yang berkhianat tadi. Nah, ibu jadinya apa? Ngambil harta haram, memiliki hak orang lain. Gitu. Makanya ujian orang yang dipinjam namanya itu adalah ujian amanah, ujian kejujuran. Dan kita nih sebagai pihak yang dipinjam namanya kan tahu gitu loh. Kita sadar, sesadar-sadarnya dulu seperti apa komunikasi kita dengan si pemilik. Apakah pinjam namanya, pakai dulu ya namanya ya. Itu kan berarti dia nggak ngasih ke kita, cuman pinjam doang. Ya sudah, sampaikan apa adanya. Kalau kita bohong, yang lain nggak tahu, ya bisa saja kita dapatkan di dunia, tapi di akhirat kita harus bayar, kita harus kembalikan kepada pemilik hak aslinya. Dalam hal ini mungkin ada ahli waris dan seterusnya. Maka ibu kalau dipinjam namanya, jujur, sampaikan amanah, jangan hianat, dan kita nggak rugi kok gitu ya. Dan itulah hakikat kalau misalkan ada harta dari orang yang meninggal tapi namanya pakai nama orang lain, itu nggak ngubah kepemilikan, tetap itu jadi harta waris. Wallahu a'lam.